Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 7 dari SDIT Nidaul Hikmah Salatiga akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Saya dibimbing oleh Bapak Muhammad Kusdi SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Rohana Dewi SPD sebagai pengajar praktik. Banyak kalimat motivasi yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim, yang salah satunya yaitu pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata 3.3 ini yaitu yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam bentuk aksi nyata. Kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Tugu Turi 1 Minggu 1 Cerita. Tujuan dari kegiatan Tugu Turi ini yaitu memberikan penguatan budaya membaca pada anak dan meningkatkan kompetensi membaca pada anak. Pada tahapan buat pertanyaan, di sini pertanyaannya yaitu mengapa kita perlu meningkatkan literasi murid? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi atau memahami isi bacaan di kelas 4, 5, dan 6 sekaligus menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga bisa terlibat aktif dalam proses belajarnya. Kemudian aset yang diberdayakan dalam tahapan ini yaitu melibatkan modal manusia, yaitu ada kepala sekolah, teman sejawat, dan juga murid. Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya literasi dan bagaimana program literasi ini dapat berhasil. Dan yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik yang dapat menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi. Masih dalam tahapan buat pertanyaan, rencana pelibatan murid dalam voice, choice, dan ownership yaitu melakukan dialog dengan murid dan menampung aspirasi mereka guna menguatkan ide di tahapan awal ini. Kemudian waktu dan penanggung jawabnya yaitu waktunya dilaksanakan dalam 1 minggu sebagai penanggung jawab, saya sendiri sebagai CGP. Berikut adalah implementasi tahapan buat pertanyaan. Refleksi dari tahapan buat pertanyaan ini yaitu yang pertama, peristiwa atau faktanya yaitu pada tahapan ini saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru tentang bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan membaca anak sekaligus meningkatkan interaksi sosial antara guru dengan murid
serta murid dengan murid secara positif, arif, dan bijaksana. Kemudian selama ini yang terjadi di sekolah kami sudah dilaksanakannya budaya literasi dan sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan pembiasaan membaca 15 menit setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai, sehingga diperlukan program penguatan atau co-kurikuler agar kompetensi anak semakin berkembang dan tubuh tuli bisa menjadi salah satu solusi. Dan fakta yang terakhir, saya mengajak murid berdiskusi dan menampung aspirasi mereka tentang program-program yang mungkin bisa dilaksanakan terkait penguatan kompetensi literasi dan peningkatan interaksi sosial antara murid dengan guru dan murid dengan murid yang lainnya. Perasaan dalam tahapan buat pertanyaan ini, selama melakukan diskusi dengan kepala sekolah, guru, dan juga murid kelas 4, 5, dan 6, saya merasa bahagia karena mereka terlihat sangat antusias ketika saya ajak berdiskusi mengenai program yang berkaitan dengan penguatan kompetensi literasi ini. Kemudian saya juga merasa diterima dan dihargai karena prakarsa perubahan yang saya usung ternyata mendapat sambutan yang baik dari kepala sekolah, guru maupun murid. Dan yang terakhir, dari sini saya merasa tertantang untuk terus bergerak menjalankan prakarsa perubahan yang sudah saya cetuskan, sehingga benar-benar terlaksana menjadi sebuah program yang berdampak positif pada murid. Pembelajaran yang saya peroleh dari tahapan buat pertanyaan ini yaitu yang pertama, pentingnya bertukar pikiran bersama warga sekolah untuk mendapatkan ide-ide baru maupun untuk penguatan dan perbaikan dari prakarsa perubahan yang kita susun. Dan yang kedua, pelibatan murid sebagai mitra dalam penyusunan program membuat mereka antusias dan merasa terpenuhi kebutuhannya karena mereka dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya, dan merasa memiliki program yang digagas. Kemudian pada tahapan penerapan ke depan, melalui kegiatan berdiskusi bersama warga sekolah, diharapkan kita dapat menyusun program lebih matang dengan memperhatikan kekuatan atau aset yang ada di lingkungan sekolah. Harapan saya dengan terlibatnya warga sekolah, program ini dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Bukan hanya salah satu guru yang terlibat, melainkan kepala sekolah, teman sejawat, dan juga murid turut ambil bagian dalam program ini. Murid juga akan merasa memiliki program ini karena program ini berasal dari, oleh, dan untuk murid itu sendiri. Dalam tahapan ambil pelajaran, pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat menarik minat literasi murid selama ini? Pertanyaan kedua, kebijakan sekolah mana yang telah mendukung peningkatan minat literasi? Pertanyaan ketiga, apa yang disukai murid ketika mereka belajar literasi secara mandiri? Dan pertanyaan keempat, kebijakan sekolah yang mana yang mendukung keaktifan murid untuk selalu melakukan kegiatan literasi? Aset yang diberdayakan dalam tahapan ambil pelajaran ini yaitu yang pertama, ada modal manusia yang berasal dari murid-murid, rekan guru, serta kepala sekolah. Kemudian ada modal fisik yaitu ruang kelas dan modal politik kebijakan sekolah. Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, observasi kegiatan literasi yang selama ini berjalan di kelas 4, 5, dan 6. Kemudian yang kedua,
memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi murid. Masih dalam tahapan ambil pelajaran, rencana pelibatan murid dalam voice, choice, dan ownership yaitu melakukan sesi diskusi atau curah pendapat bersama murid kelas 4, 5, 6 untuk mengetahui program literasi yang sudah berjalan selama ini. Kemudian, melakukan sesi diskusi atau curah pendapat mengenai hal-hal apa saja yang dapat menarik minat baca atau minat literasi mereka selama ini. Kemudian waktu yang diperlukan yaitu 1 minggu. Sebagai penanggung jawabnya yaitu CGP dengan dibantu oleh wali kelas. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari implementasi tahapan ambil pelajaran. Refleksi dari tahapan ambil pelajaran menggunakan model 4P yang diawali dengan peristiwa. Pada tahapan ini, saya bekerja sama dengan wali kelas untuk mengobservasi kegiatan literasi di kelas 4, 5, dan 6. Selain itu, wali kelas juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menyampaikan pendapat mereka tentang kegiatan membaca seperti apa yang lebih mereka sukai, dan juga tentang momen-momen yang dapat menguatkan relasi guru dengan murid maupun murid dengan murid yang lainnya. Dalam kegiatan ini dapat diambil pelajaran bahwa saya merasa sangat bahagia sekali karena murid juga merasa senang dan antusias ketika mereka menyampaikan pendapat mereka dengan kegiatan-kegiatan membaca seperti apa yang mereka sukai. Pembelajaran yang dapat saya tahapan ambil pelajaran ini adalah ketika murid dan guru bisa berkolaborasi dengan baik dan murid sendiri pun dilibatkan dalam sebuah program, maka mereka akan merespon dengan antusias karena apa yang mereka lakukan dan pendapat mereka dihargai. Kemudian dengan menggali kegiatan yang disukai anak, maka kita akan lebih mengerti mereka dan lebih bisa menyesuaikan suatu program sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam pelaksanaan program selanjutnya, akan dilakukan kerjasama dengan seluruh warga sekolah dan juga wali murid guna membantu memberikan masukan demi perbaikan program yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan maksimal dan berkesinambungan. Demikian tugas aksi nyata modul 3.3 yang dapat saya sampaikan. Semoga program Tutori yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lainnya dan hal ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.